Hai Sobat BPK Makassar, jumpa lagi dalam podcast BPK Makassar. Nah, hari ini hari yang sangat istimewa karena kita bersua lagi dalam podcast BPK Makassar, tepatnya di bulan suci Ramadan ya, untuk podcast kali ini yaitu 11 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu tahun 2024 Masehi tentunya. Dan tema podcast kita pada hari ini sangat sungguh luar biasa dan mungkin banyak yang menanti-nanti tema yang keren yang akan kita perbincangkan nanti pada podcast kali ini, yaitu asupan gizi yang benar saat berpuasa, karena memang sekarang tepat di bulan puasa. Baik, tanpa panjang lebar kita akan menyapa tamu yang sangat luar biasa yang akan sharing bersama dengan kita terkait gizi yang benar saat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Masya baik, Allah. luar biasa. Iya, baik, luar biasa. Dan teman-teman Sobat BPK Makassar mungkin sudah tidak asing lagi ya bersama dengan beliau. Apalagi yang sering bersuah atau berjumpa di dalam pembelajaran atau kelas yang diselenggarakan oleh BPK Makassar. Beliau adalah Muhammad Iskandar Hafid SKM MPH, betul Bapak? Siap. Oke, beliau ini adalah salah satu widya suara yang ada di BPK Makassar. Nah, terkait asupan gizi yang benar dan yang benar ya tentunya pada saat di bulan puasa, mungkin sebenarnya bukan hanya di bulan puasa saja karena memang sekarang bertepatan dengan bulan puasa ya Pak, supaya lebih semangat dan kuat puasanya. Nah, untuk perbincangan kali ini bersama dengan beliau mungkin bisa diceritakan dulu apa namanya proses atau alur pendidikan beliau. Oke, silakan. Baik, terima kasih Mbak Fiji. Jadi saya menamatkan kuliah D3 di GISI itu di tahun 95. Baik. Kemudian melanjutkan di S1 gizi kesehatan masyarakat di FKM Unhas. Wow. Karena waktu itu S1 gizi belum ada ya. Oh iya. Ya, belum ada. Jadi setelah 2000-an itu baru muncul. Uh-huh. Nah, kemudian melanjutkan lagi di gizi jurusan gizi keluarga. Yes. Di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di tahun 2007. Wow, Ya, 2007. Ya. Oke. Perjalanan pendidikan memang yang secara runut ya Pak. Dari D3 S1 sampai dengan S2 beliau ini memang berkecimpung di dunia gizi ya gitu ya. Oke, baik. Berbicara terkait gizi seimbang, dan ini memang salah satu tren ya di saat sekarang terkait gizi seimbang itu. Mungkin ada dari Sobat BPK Makassar belum terlalu paham apa sih itu gizi seimbang. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oh ya, baik. Jadi gizi seimbang itu sebenarnya adalah gizi keseharian kita yang sehari-hari, ya. Tetapi diharapkan sesuai dengan intake dengan pemakaian energi. Jadi maksudnya begini, apa yang kita makan itu sesuai dengan yang kita gunakan. Oh, baik. Nah, itu namanya seimbang. Dengan memperhatikan tentunya ya keanekaragaman makanannya. Kenapa? Karena setiap pangan itu tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna kandungan gizinya. Makanya memang harus di-combine, harus dibuat beraneka ragam untuk memenuhi kecukupan gizi kita itu. Kemudian diperhatikan juga dengan aktivitas. Ya. Jadi semakin besar aktivitas tentunya intake makanan yang dibutuhkan itu, intake gizi yang dibutuhkan itu besar juga. Nah, itu namanya seimbang. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau ingin mengetahui lebih dalam sebenarnya sudah diatur di Permenkes 41 tahun 2014 tentang pedoman umum gizi seimbang. Itu sudah jelas di situ ya, termasuk sampai tumpeng gizi ya.
Oh iya. Yang diperlihatkan. Jadi kecukupan gizi kita itu dilihat dari zat gizi makro dan mikronya. Oh baik. Di mana karbohidrat ya itu bisa sampai 4 porsi ya dalam seharinya. Kemudian ada sayuran bisa sampai 3 porsi, ada buah-buahan. Ada perhitungan porsi masing-masing. Ada ya, itu untuk ukuran rumah tangga. Sebenarnya kalau untuk lebih detailnya itu kita bisa membuat hitungannya. Oh, buat hitungannya untuk gizi yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Supaya bisa seimbang gitu ya antara apa yang kita makan sesuai dengan kebutuhan, apa yang energi yang akan kita gunakan gitu ya, Pak. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan itu kan akan ada kandungan energi di situ, ya ada kalori, ada karbohidrat, protein, vitamin dan seterusnya. Nah, harapannya pemakaian keseharian kita ini kan kita hidup itu beraktivitas ya. Iya, betul. Itu kita menggunakan energi, menggunakan vitamin, nah sesuai yang masuk dengan yang dikeluarkan itu. Berarti bukan asal makan gitu ya. Bukan saya lapar langsung saya makan gitu ya, atau langsung saya makan apa gitu ya. Betul sekali. Oh, berarti sesuai dengan kebutuhan yang seimbang tentunya. Oke, baik. Dan kebutuhan gizi per harian mungkin ya bagi seseorang itu kan bisa berbeda. Apalagi di bulan puasa ini mungkin kebutuhan asupan gizi itu seperti apa sih di bulan puasa? Iya, jadi sebenarnya kalau terkait kebutuhan itu tetap. Cuma mungkin kecukupannya yang kalau kita di bulan puasa itu kan frekuensinya yang berkurang ya. Iya, betul. Nah, sehingga mungkin bisa akan kecukupan gizi kita itu bisa saja berkurang sampai 30%. Yang tadinya kita butuhkan 2000 kilokalori misalnya, ya itu bisa sampai kalau ketika kita berpuasa itu kecukupannya cuma ya 1.700 mungkin sampai 1.600 kilokalori. Oh, baik. Apalagi pola makan kita kan berubah gitu ya. Betul sekali. Yang biasanya kita makan di pagi siang hari, kemudian malam hari, sarapan pagi hari. Nah, sekarang ini kan ritmenya berubah, Pak. Betul. Apakah itu mempengaruhi atau seperti apa asupan gizi yang di bulan Ramadan? Jadi memang karena frekuensinya yang berubah mengakibatkan intake-nya juga akan berubah. Tetapi ada sebenarnya banyak tips-tips sehingga intake yang kita butuhkan di hari-hari biasa itu kurang lebih sama dengan ketika kita berpuasa. Iya, betul. Oh, baik. Nah, boleh apa sih tipsnya gitu ya untuk makan sehat di saat sahur dan berbuka. Nah, kalau misalnya biasanya kan saya sendiri ya, mungkin kalau pada saat kita berbuka nih pengen makan banyak sekali beraneka ragam makanan karena orang bilang kan balas dendam gitu ya. Jadi seperti apa sih baiknya tipsnya gitu ya pada saat sahur dan mungkin pada saat berbuka juga beda lagi kebutuhan asupan gizi yang kita butuhkan. Ya, jadi sebenarnya sederhana saja. Ketika kita sahur maka sebenarnya makan yang seperti biasa saja. Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan adalah hindari makanan yang terlalu berlemak. Kenapa? Karena nanti pada ujung-ujungnya itu akan muncul rasa haus ya. Mungkin pagi akan muncul rasa. Apalagi makanan yang tinggi garam dan MSG itu sangat berisiko. Kenapa? Setelah kita biasanya kalau habis sholat subuh itu akan muncul rasa haus. Oh, betul. Ya, jadi sebenarnya kalau makanan saat sahur itu sebenarnya bagus sekali kalau yang sifatnya segar. Oh, sifatnya ada segar. tomatnya, ada mentimunnya dalam menu kita itu ya. Kenapa? Karena membuat tubuh juga tetap bugar, tetap segar. Baik. Ya. Nah, makanannya bagaimana? Ya biasa saja. Ya, yang sesuai dengan komposisi itu. Karbohidratnya, ya sumber karbohidrat kita tahu ya, dan kita sebisa mungkin menghindari karbohidrat yang sederhana. Apa contohnya? Gula. Baik. Karena gula itu adalah karbohidrat sederhana. Kenapa sederhana? Karena itu mudah sekali untuk diubah menjadi
kalori. Oh. Jadi kita gunakan karbohidrat kompleks. Ya, apa itu? Ya karbohidrat yang selama ini biasanya kita gunakan paling bagus itu misalnya sereal, ya kan, ya, umbi-umbian, ya, biji-bijian termasuk tadi ya, ya sereal. Ya. Tapi sebisa mungkin sebenarnya kalau nasi putih itu kita jangan terlalu berlebihan. Dikurangi ya seperti Betul. itu ya, Pak. Jadi kita ingin puasa kita itu tetap bugar, ya, tetap aktif, maka konsumsi yang seperti itu. Ketika kita mengkonsumsi nasi putih banyak, lemak tinggi, kemudian kan, tinggi MSG, maka tubuh akan lemas. Pastinya. Iya. Biasanya kan orang berpikir bahwa dengan mengkonsumsi banyak nasi misalnya itu akan kuat untuk menjalani puasa. Biasanya kan seperti itu. Iya, padahal justru itu akan memberatkan kerja lambung yang mengakibatkan kita menjadi lemas. Ya. Gitu. Apalagi pas sahur, sholat bagi yang menjalankan setelah itu bisa langsung tidur ya kan ya? Ya, nah itu sebenarnya kenapa ada yang berat badannya naik pada saat puasa itu karena menabung energi, menabung kalori. Ya. Nah itu saat sahur, saat berbuka, ya kalau kita yang muslim tentunya sudah dianjurkan ya. Contoh Nabi itu memberikan hidangan buka puasanya itu adalah kurma dengan air putih. Itu sangat tepat itu. Kenapa? Karena kita butuh gula yang sederhana di waktu berbuka puasa itu untuk kembali untuk kebugaran kita. Membuat tubuh kita segar. Ya. Jadi mengkonsumsi 3 butir kurma dan segelas air itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat tubuh kita berenergi kembali. Iya. Ada asumsi yang mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis. Nah biasanya yang manis-manis itu kan beraneka ragam nih Pak. Selain kurma, terus ada sirup, ada ais buah atau sejenisnya gitu ya. Biasanya kan ya semua bisa dimakan gitu. Yang manis-manis boleh, tetapi jangan berlebihan. Baik. Misalnya yang menggunakan sirup, ya, gula ataupun pemanis-pemanis yang lain boleh saja, tetapi dibatasi, maksudnya jangan sampai 4 gelas. Minum es buahnya sampai 4 gelas. Segelas cukuplah buat membuat tubuh tidak kekurangan kalori dan bugarnya kembali. Ya. Jadi kalau saya sarankan pada saat kita berbuka puasa itu bagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama itu adalah makanan yang sifatnya ringan seperti tadi buah-buahan, ya, kurma atau buah-buahan atau tadi ya bolehlah kalau mau es cendol apa dan seterusnya boleh. Tetapi makanan beratnya nanti. Ya, ada nggak jedanya Pak? Sebisa mungkin jedanya itu ya mungkin 30 sampai 40 menit lah. Ya. Seperti itu. Ya karena memang pada saat berbuka puasa itu rasanya ingin makan semua yang ada di hadapan kita ya. Gitu ya. Nah setelah makan yang manis-manis kemudian bisa langsung melanjutkan ke yang berat ya. Ternyata memang harus ada jedanya gitu ya Pak. Jadi kalau memang kita lihat contoh yang bagus itu setelah berbuka puasa sholat dulu lah. Setelah sholat mungkin habis membaca Al-Quran baru kemudian santap malam. Oke, baik. Nah, berbicara masalah asupan gizi yang seimbang. Nah, seperti saya ini Pak, memang sudah saya niatkan, mungkin teman-teman sobat BPK Makassar juga itu nanti pada saat bulan puasa saya mau diet nih, ya. Saya akan mengurangi misalnya porsi makan saya, apakah itu sesuai atau seperti apa? Karena kan apalagi si penderita MAH biasanya, apakah memang dengan mengurangi porsi makan bisa diet dalam kata artian kan menurunkan berat badan ya pada umumnya. Nah gimana tuh Pak? Apakah ada tips untuk itu atau seperti apa? Ya jadi memang normalnya seseorang ketika berpuasa selama sebulan itu akan kehilangan berat badan sampai 1 kilogram. Itu normal, itu wajar. Kenapa? Karena terjadi pengurangan tadi yang sudah kita bahas di awal, pengurangan konsumsi kalorinya pasti berkurang. Nah, kalau ingin menurunkan berat badan dengan berpuasa itu boleh juga, boleh ya. Kenapa? Karena memang otomatis yang saya katakan tadi normalnya itu pasti akan turun berat badan. Ya, jadi yang tidak normal itu kalau berpuasa terus berat badannya naik. Baik. Itu menjadi pertanyaan ya. Jadi kalau ingin diet, ya boleh silakan berpuasa. Tetapi niatnya jangan berpuasa untuk diet, tetapi berpuasa karena Allah.
Oh, ya intinya itu ya. Iya iya baik. Apa namanya amalnya dapat gitu ya untuk Betul, karena Allah betul Subhanahu Wa sekali. Taala Ya. dan Karena kebugaran tubuhnya iya, juga bisa dapat. karena kalau terkait diet, jadi khusus yang berpenyakit, nah utamanya Mhm. penyakit diabetes mellitus itu harus dipandu. Oh, Beda dengan penyakit-penyakit yang lain, diet rendah lemak, diet iya. rendah garam, itu tidak ada masalah. Mhm. Tetapi Mhm. kalau khusus untuk diabetes mellitus, Mhm. Mhm. itu harus dengan panduan. Iya, ada Kenapa? penyakit tertentu itu ya Betul. butuh panduan gitu ya Pak. Kenapa? Karena dia punya syarat dan ketentuan untuk berpuasa. Yes. Seperti itu. Punya aturan tersendiri ya. Betul, Nah, karena iya diabetes mellitus itu kan kurang gula bermasalah, kelebihan gula bermasalah juga. Oh, ya serba salah gitu ya. Oke, baik. Mungkin sangat menarik untuk perbincangan kita pada podcast kali ini karena memang terkait gizi yang seimbang ya pada saat bulan puasa gitu ya Pak. Sebenarnya kita bisa butuh waktu yang sangat banyak sih sebenarnya untuk mengupas kali ini terkait tema ini. Namun ya ada aktivitas lain juga yang harus dilanjutkan. Baik, siap. Oke baik, terima kasih sekali lagi Bapak untuk sharingnya terkait gizi yang baik dan benar pada saat bulan puasa dan memang ini bertepatan bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Izin. Sama-sama Mbak. Iya, oke, dan teman-teman sobat BPK Makassar juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap sehat bugar ya Amin, amin. dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mungkin bisa dilanjutkan perbincangan terkait gizi Siap. yang seimbang ini di lain waktu. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih sama-sama Mbak Piji. Oke, terima kasih Sobat BPK Makassar. Salam sehat selalu.